kamu mengikuti imanmu yang ada dalam dadamu. Kamu mengikuti sifat sidik, amanah, tablek dalam dadamu masing-masing. Itulah kamu mengikuti Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Izinkan kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang cinta Allah. Kita telah sering membaca buku-buku agama, hendaknya kita ini mencintai Allah. Dan juga ini kita mendengar para kiai, para asatidzah, para guru kita agar kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta Allah, cinta kepada Rasulullah. Namun jarang dijelaskan bagaimana mencintai Allah itu, bagaimana mencintai Rasulullah itu, itulah yang terpenting, ya toh. Nah, sebenarnya kita ini tidak mungkin mampu mencintai Allah. Demikian pula kita tidak mungkin mampu mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena keduanya itu gaib gitu loh. Jadi nggak pernah wujud ada, nggak wujud, artinya kita nggak bisa melihat secara nyata oleh kasat mata kita. Allah itu Tuhan, maka kalau kita bayangkan Allah itu seperti apa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Demikian pula Rasulullah itu bukan Rasulullah juga yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sifatnya rohani, juga tidak mungkin kita lihat. Kita mungkin hanya bisa melihat fisik Nabi Muhammad SAW. Itu pun para sahabat yang sudah bertemu. Kalau kita hanya bisa membayangkan fisiknya. Kenapa? Karena beliau itu sudah dibasyarkan. Beliau sudah dimanusiakan. Basyar itu hanya manusia, gitu. Secara fisik manusia. Beliau punya tangan, beliau punya kaki, beliau punya mata, ya toh. Dan pokoknya fisiknya sama dengan kita, sehingga kita bisa membayangkan Kanjeng Nabi itu seperti apa. Punya tangan kan, tentu tangannya berbeda dengan tangan kita. Nah, baik, saya katakan bahwa tidak mungkin kita itu mencintai Allah, tapi Allah lah yang cinta pada kita, Rasulullah lah yang sangat sayang kepada kita. Pertanyaannya, kenapa Allah kok mencintai kita? Ingat bahwa Allah itu pencipta. Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Nah, kita tercipta. Akal sehat kita atau logika kita, tidak ada orang yang menciptakan sesuatu itu tidak dicintai. Nah, kemudian kenapa Rasulullah yang menyayangi kita? Ya memang Rasulullah itu dirisalahkan, diutus oleh Allah dengan kasih, dengan sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Tidak lain aku risalahkan dirimu Muhammad, dalam dirimu itu ada risalah, wujudnya rahmah. Artinya apa? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dirinya itu penuh rahmah kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahimah. Kepada kita-kita ini Rasulullah sangat sayang sekali. Nah, baiklah. Saya katakan bahwa kita itu nggak bisa mencintai Allah, nggak bisa mencintai Rasulullah. Yang bisa bagaimana? Kita ini diberi caranya, ya. Cara mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana mencintai Allah itu? Mencintai Allah adalah mencintai utusannya atau Rasulullahnya atau Rasulnya. Nah, ketika dibasyarkan, dia wujud manusia bernama Muhammad, bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu bernama Aminah, ayah bernama Abdullah, lahir di Makkah, berbangsa dan berbahasa Arab, wafat dan meninggal serta dimakamkan di Madinah. Nah, maksudnya apa? Kalau kita mencintai Allah, itu tidak mungkin, mencintai Rasulullah tidak mungkin. Kita terus gimana pertanyaannya? Coba kita cek dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad,
Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku gitu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah yang mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, Allah akan mengasihi kamu, mengampuni segala dosamu dan menyayangi kamu. Artinya apa? Bahwa Allah yang cinta kita nggak bisa mencintai Allah. Pertanyaannya, bagaimana cinta Allah itu? Nah, bagaimana cinta Allah itu? Cinta Allah itu adalah cinta utusannya. Cinta utusannya adalah mengikuti perilaku utusannya yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya toh? Berlaku benar, jujur, tidak khianat, apa adanya, serta cerdas. Berarti bagaimana itu? Kalau kamu ingin dicintai Allah, berlakulah sidik, jujur, benar, ya toh? Jangan khianat, terus kemudian tabligh apa adanya, dan berlakulah cerdas. Kalau kamu begitu, maka Allah mencintai kamu, Rasul menyayangi kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita tidak bisa cinta Allah, Allah yang cinta kepada kita. Bagaimana kita agar bisa mencintai Allah itu? Mencintai Allah itu mencintai utusannya. Mencintai utusannya itu berlaku sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berarti tidak perlu bagaimana kita mencintai, tidak perlu berpikir bagaimana kita mencintai Allah, karena nggak mungkin. Nah, dan nggak usah berpikir bagaimana Allah itu cinta pada kita. Kamu tetap berpikir bagaimana berupaya semaksimal mungkin tetap sidik dalam segala hal, tetap amanah dalam segala keadaan, tetap jujur apa adanya dalam segala situasi. Dan jangan sampai kamu bodoh, kamu harus cerdas. Inilah sifat Rasul. Wujudnya kalau orang sudah sidik, amanah, tabligh, fatonah ini, maka laku zahirnya namanya disebut laku Muhammad. Laku Muhammad. Apa laku Muhammad itu? Laku keterpujian. Mudah kan? Berarti kalau kita laku terpuji itu membayangkan Kanjeng Nabi sebagai fisik, sebagai bashar. Bashar itu manusia fisik. Nabi punya tangan, Nabi punya mata, Nabi punya mulut, Nabi punya kaki. Lah itulah fisik keterpujian. Kita membayangkan saja Kanjeng Nabi itulah keterpujian, kita berlaku terpuji. Jadi sekali lagi, nggak mungkin kita cinta Allah. Nah, Allah lah yang cinta kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Kamu mengikuti imanmu yang ada dalam dadamu. Kamu mengikuti sifat sidik, amanah, tabligh dalam dadamu masing-masing. Itulah kamu mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul berarti dicintai oleh Allah. Alias bagaimana mencintai Allah itu? Mengikuti Rasul. Sehingga kalau kita sudah ikut Rasul, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, seluruh dosa kita diampuni, plus kita mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.